Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Qom Utuyan yang tadi siang. Halaman 9, qauluhu qalan nadhimu shollis sholata wa zakki malaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawu sapa an-nadhimu kiai nadhim dawu shollis sholata wa zakki malaka ing dawu sholli sholata sira as-sholata kelawan sholat wa zakki lan kelawan sholat 5 waktu wa zakki lan zakato sira malaka ing bondo sira summa konuli poso sira waquf lan i'tikaf sira wa hujjalan haji sira wa jahidanna lan padha nemenono sira fatukromu muka bakal den mulyaaken sira Dzakara nutur sapa an-nadhimu kiai nadhim nutur fi hadzal baiti ing dalem ikilah bait nutur sita syu'abin ing 6 pira-pira cawangan fayuqalu muqaten dawahaken ala naslima ing atase runtute barang opo wasu'batul hadiyatu wal isruna wasu'batu ta'i cawangan al hadiyatu kang nomor 1 opo su'ba wal isruna lan 20 iku ityanus sholawati nekani piro sholat al khamsi kang 5 opo sholawat nekani sholat fi awqatiha ing dalem piro-piro waktuni sholawat kamilatan hale sempurna. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu alamul iman as-sholat faman faragha laha qalbu wa hafadha alaiha bi hududiha fahuwa mu'min. Ing dawa alamul imani utawi tetengere iman iku as-sholatu ngelakoni sholat. Faman muka utawi sopone wong iku faragha ngusongaken laha maring sholat opo qalbuhu atini man wa hafadhalan ngrekso sapa man alaiha ing ngatasé salat ngrekso bi hududiha kelawan pira-pira pelanggerane salat fahuwa muka utawi man iku mukminun jeneng wong mukmin. Wasu'ila lan den suwuni perso sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den suwuni perso an alamatil mukmini saking tetengere wong kang iman wal munafiki lan wong kang munafik. Faqala muka dawu sapa nabi dawu innal mu'mina himmatu fis sholati wasyami wal ibadah ing dawu innal mu'mina himmatu fis sholati wasyami wal ibadah wal munafiqu himmatu fi ta'am wasyarabi kal bahimah ing dawu innal mu'mina su'ilatin an alamatil mu'mini saking tetengere wong kang iman wal munafiki lan wong kang munafik. Faqala muka dawu sapa nabi innal mu'mina ing dawu innal mu'mina satuhuni wong kang iman iku himmatu utawi sejo luhure mukmin iku fi sholati ing dalem nglakoni salat wasiyami lan poso wal ibadati lan ibadah wal munafiqah lan satune wong kang munafik atau bisa langsung memiliki atof kepada innal mu'mina. Wal munafiq lan satune wong munafik iku himmatu utawi sejo luhure munafik iku fit ta'ami ing dalem panganan wasyarabi lan inuman kal bahimati kaya raja kaya. Bismillah wasyu'batu bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim sholli sholata wa zakki malaka. Di dalam nazam
Kaya nadim da'u sholli sholata wa zakki malaka. Dzakaron nadim fi hadzal bati sita su'abin. Di Kiai Musannif Kiai Nadim di dalam bait sholli sholatah menyebutkan cabangan iman sebanyak 6 cabangannya iman. Fayuqalu ala naskima taqaddam wa syu'batul hadi wal isrun ityanus sholatil khamsi fi awqatiha kamilatan. Di cabangannya iman 6 itu disebutkan secara berurutan. Cabangan iman yang ke-21 adalah melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktu sholat secara sempurna. Jadi melakukan sholat 5 waktu secara sempurna. Sholat yang sempurna berarti wudhunya sempurna. Setelah sholat tidak langsung habis qulu salam langsung wiridan, itu sholat yang sempurna. Wudhunya juga wudhunya yang sempurna. Jadi kalau wudhunya sempurna, sholatnya bisa sempurna. Jadi kalau di sini dikatakan sholat 5 waktu secara sempurna berarti wudhunya juga baik. Qala Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamul iman as-salatu faman farwala qalbu wa hafadha 'alaiha bi hududi fa wa mu'min. Jadi Rasulullah bersabda, tanda-tandanya iman adalah melakukan sholat. Jadi bagi siapa ketika melakukan sholat hatinya dikosongkan dari pemikiran-pemikiran yang hubungan dengan duniawi. Di dalam sholat hatinya hanya tertuju kepada Allah serta menjaga sholat 5 waktu dengan batasan-batasannya, seperti melaksanakan sholat, syarat-syarat sahnya sholat dilaksanakan, rukun-rukunnya sholat juga benar-benar dijaga. Jadi orang itulah namanya orang mukmin. Jadi orang mukminnya di sini sholatnya itu baik. Ya kita orang mukmin. Nah, mukmin di sini berarti mukminnya yang sempurna nih. Melakukan sholat dengan baik, dijaga rukun-rukunnya sholat, apa yang membatalkan sholat dijaga, rukun-rukunnya kemakruhan sholat semua dijaga oleh orang tersebut. Wasu'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mukmin wal munafik. Di Rasulullah pernah ditanya tanda-tandanya orang mukmin itu bagaimana dan tanda-tandanya orang munafik itu bagaimana. Dari Rasulullah faqala innal mu'mina himmatuhu fis sholati wassiyami wal ibadah. Jadi tanda-tandanya kalau orang itu orang mukmin adalah keinginannya, cita-citanya hanya sholat, puasa, dan ibadah kepada Allah. Itu yang diutamakan. Di urusan sholat, puasa, ibadah itu banyak. Haji termasuk ibadah, zakat ibadah, amal, sedekah ibadah, semua. Jadi ibadah itu suatu perkara yang mendapatkan pahala. Itu ibadah. Nah, apakah melakukan seperti perkara yang tidak baik bisa jadi ibadah dengan niat yang baik? Menyapu itu bukan, tapi di saat kita niat menyapu untuk kebersihan, untuk melaksanakan perintah Allah, jadi ibadah. Wal munafiqu himmatu fit ta'ami wasyarabi wa kalbahima. Sedangkan kalau orang munafik itu tujuannya hanya urusan makan dan minum. Masalah ibadah itu di bawah sendiri. Yang diutamakan kalau orang munafik yang makan, minum, makan enak, hidup tenang. Di sini sama dengan hayawan. Hayam gimana urusnya hayawan? Yang makan, minum, tidur, makan, minum, tidur lah. Orang munafik seperti itu. Di luar dia itu seakan-akan dia itu orang baik, tapi di luar itu, di luarnya, di belakangnya itu dia punya tujuan yang tersembunyi.
Kadang-kala kalau kita ingat pada zaman Rasulullah, bagaimana kelakuan orang munafik. Di saat melakukan perang, mereka ikut dalam peperangan, tapi di tengah-tengah jalan mereka itu mundur keluar dari barisan perang. Ya, di sini orang munafik seperti itu, pura-pura baik tapi pada hakikatnya orang itu memusuhi. Jangan kita itu menjadi orang yang munafik. Wasu'batu, bismillahirrahmanirrahim. Wasu'batu utawi cawangan asaniyatu kang nomor 3 apa su'bah wal isruna lan 20 iku ada zakati nekani zakat. Nekani zakat limustahiqiha katwe wong kang ngahaki ing zakat biniatin kelawan niat limustahiqiha katwe wong kang ngahaki ing zakat katwe wo piro-piro wong kang ngahaki ing zakat biniatin kelawan niat mahsusaten kang tertentu opo niat wahia utawi niat iku ayyan wiya yento niat sopo asah wong siji niat biqolbihi kelawan atini sahsu niat zakat al fardi ing zakat fardu walaisa lan ora ono iku alaihi ing atase sahsu apa ta'yinul amwalin nernem toaken piro-piro bondo. Faida malakah muka arikalani miliki sopo sahsu nisoban ing sak nisob minal dhahabi saking emas wal fiddati lan perak wal mawasi lan piro-piro rumangkang wal hububi lan piro-piro wiji-wijian wasimari lan piro-piro woh-wohan an-nakhli nyatani wit anggur wal karmilan kurmu wajabah muka wajib alaihi ingate sasu opo ayyadfa'ah yen tong wahakan sopo sasu zakata ing zakate dhahab ing zakate dhahab ila akhirih memberikan lil asnami maring piro-piro pantan asamaniyati kang 8 opo asopo asnaf awil mawujudina utawa wong kang piro-piro wong kang wujud minhum saking asnafis samaniyah kal fuqara kaya piro-piro wong fakir wal masakini lan piro-piro wong miskin wal musafirina lan piro-piro wong kang lelungan alladzina nyatani wong akeh silai alladin yahtajuna kang hajat sopo alladzina limu'natis safari maring biayani lelungan walladzina lan wong akeh silai alladin irtakabathum kang ngrungkepi ing alladzina opo ad-duyunu piro-piro utang. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khalatiz zakatu malan qatu illa ahlakatu. Ing dawu ma khalatat ora nyampuri opo az-zakatu zakat malan ing bondo qatu babar pisan illa ahlakatu angin rusak opo zakat ing mal Bismillahirrahmanirrahim wasyu'batu saniyatu wal isruna ada'uz zakat li mustahiqiha biniyatin makhsusah wahia di cabangan iman yang ke-22 adalah mengeluarkan zakat, memberi zakat terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat dengan niat yang tertentu. Wahia ayyan yasahsu biqalbi zakatal fardhi. Walaisa niat zakat itu ada di dalam hati niat zakat perkara yang fardu. Jadi zakat itu wajib, bukan sunnat. Walaisa alaihi ta'yinul amwal fa idza malaka nisaban minadh dhahabi wal fiddati wal mawasi wal hububi was simar wan nakhli wal karmi wajaba alaihi ay yadfa zakata lil asnafis samani awil mawjudina minhu kal fuqara'i ila akhirih. Jadi bagi orang masalah harta yang harus dizakati, zakat hartanya itu tidak ditentukan. Yang penting bila mana ada orang mempunyai emas atau perak sudah mencapai 1 nisab,
beli emas, tapi belinya itu tidak hanya disimpan. Punya emas sudah mencapai 1 nisab, kurang lebih 80 gram, 85 itu soal di sana. Jadi emas, jadi kalau punya emas sudah mencapai 1 nisab, perak mencapai 1 nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau emas tadi itu perhiasan nih, kita punya perhiasan seperti kalung, anting, gelang, setelah dikumpulkan menjadi 1 nisab, tapi itu dipakai gimana? Apakah wajib zakat? Tidak wajib. Perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau beli perhiasan dengan tujuannya disimpan, maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai 1 tahun. Kalau belum ada 1 nisab, belum 1 tahun, kurang 1 hari, ternyata dijual. Bagaimana? Wajib zakat? Tidak wajib zakat. Kenapa? Belum mencapai 1 tahun. Wal mawasi wal hububi wasimar, dan seperti masalah punya hayawan kambing, unta, sapi sudah mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Lah, sapi, orang yang mempunyai sapi, kerbau, unta, kambing, dikeluarkan zakatnya apabila makannya itu makan sendiri, minumnya minum. Kalau masih dibelikan, rumputnya hasil membeli, rumputnya hasil cari sendiri, gimana? Tidak wajib dizakati sekalipun sudah mencapai 1 nisab, mencapai 1. Kenapa? Karena itu butuh biaya. Kemudian masalah biji-bijian, buah-buahan, biji-bijian niki masuk semua, jagung, padi, kedelai apa, kacang hijau. Kita menanam kacang hijau, kedelai itu bisa memberi kekuatan. Maka barang tersebut harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 nisab. Nah, untuk menghitung masalah jagung, 1 tahunnya kita itu tidak menunggu 1 tahun. Sekarang kita panen mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Saya panen 1 tahunnya 2 kali. Pertama tidak dapat 1 kali, tapi kalau dikumpulkan yang pertama dan kedua mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kita itu diperkirakan sendiri. Orang yang terbiasa menanam jagung setidaknya kan ngerti, oh ini sekarang saya dapat sekian, berarti nanti digabungkan mencapai 1. Maka dari yang pertama itu sudah kita harus zakati. Karena harta yang belum dizakati itu masuk harta kotor. Jangan dimakan dulu, keluarkan zakatnya dulu, bersihkan harta tersebut dengan mengeluarkan zakatnya. Sebesar apapun zakat yang harus kita keluarkan, ya harus dilaksanakan, itu wajib. Kalau tidak dikeluarkan gimana? Ya kita itu sama dengan mencuri harta kita itu. Kalau belum dikeluarkan zakat, kita mau mengeluarkan zakatnya itu bagaimana? Yang harus dikeluarkan sampai mencapai 1 ton. Nah, kalau tidak dikeluarkan, semua harta kotor, rusak, rugi kita itu, sama dengan mencuri. Punya dan buah-buahan, kalau buah-buahan hanya masalah anggur dan kurma, kates, belimbing, semua itu mangga tidak wajib. Hanya anggur dan kurma diberikan pada orang yang berhak. Orang asli, orang yang berhak itu ada 8, seperti orang fakir, orang miskin, musafir, orang yang banyak hutangnya, orang yang baru masuk Islam. Itu semua itu gimana? Itu berhak. Ya kalau menurut ada sebagian ulama harus bagi 3, tapi ada yang membolehkan diberikan kepada 1 orang. Zakat itu boleh. Jadi kita itu kalau sampai tidak, orang yang banyak hutangnya tidak mampu, itu berhak menerima zakat. Amil, orang yang mengumpulkan zakat itu juga berhak menerima zakat. Qala Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jadi termasuk lagi orang yang baru masuk Islam, mu'allafil qulubihim, orang yang baru masuk Islam itu seharusnya kita beri zakat. Kenapa? Imannya itu masih lemah. Jadi untuk menguatkan imannya, makanya orang tersebut berhak untuk diberi zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma khalaqatiz zakat malan qattu illa ahlakat. Jadi Rasulullah, zakat itu tidak bercampur aduk dengan sama sekali tidak. Kecuali zakat itu bisa merusak harta tersebut. Artinya gimana? Harta yang kalau harta belum dikeluarkan zakatnya sudah mencapai 1 nisab, itu namanya zakat bercampur dengan harta. Maka zakat merusak kepada harta kita. Hartanya menjadi harta kotor. Jadi untuk itu kita itu kalau sudah memang harus mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Orang dagang ya haruslah, orang dagangnya nanti penghitungan satu tahun dari awal kita dagang. Nah, nanti yang dikalkulasi, yang dihitung semua, sisa-sisanya itu juga diuangkan semuanya. Kalau sudah mencapai 1 nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Ya kalau zakat besar jelas itu sudah lebih. Karena kita dagang kecil-kecil itu bisa mencapai 1 nisab. Kalau perdagangannya lancar, wajib dikeluarkan zakatnya. Waswambatu salisatu wal isrun, dari kami cukup sekian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami ini mengulangi pembacaan kitab yang tadi pagi, yang tadi siang karena ada yang salah. Untuk itu kami ulangi pada sore hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.